Manajemen stres kerja, belajar, dan persepsi. Mengapa penting untuk mengelola stres kerja dengan baik? Bagaimana belajar dapat meningkatkan produktivitas? Jelasahi konsep ini dan lainnya dalam presentasi kami. Pengertian stres. Stres adalah respon tubuh terhadap tekanan fisik atau mental yang berlebihan. Untuk memahami sumber dan efek stres dapat membantu mengelola kehidupan dengan lebih baik. Sementara menurut Charles D. Spiegelberger menyebutkan bahwa stres adalah turunan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulasi yang secara objektif adalah berbahaya. Pengertian stres kerja. Stres kerja terjadi ketika tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan individu untuk menghadapinya. Dalam lingkungan kerja yang menjadi kompetitif, stres kerja menjadi masalah serius. Sementara, Gibson et al. Mengemukakan bahwa stres kerja dikonseptualisikan dari beberapa titik pandang, yaitu stres sebagai stimulus, stres sebagai respon, dan stres sebagai stimulus respon. Definisi stimulus memandang stres sebagai sesuatu kekuatan yang menekankan individu untuk memberikan tanggapan terhadap stresor. Faktor-faktor penyebab stres kerja. Yang pertama, tidak adanya dukungan sosial. Artinya, stres akan cenderung muncul pada karyawan yang tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial mereka. Yang kedua, tidak adanya kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di kantor. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewenangan seseorang. Yang ketiga, pelecehan seksual, yaitu kontak atau komunikasi yang berhubungan dengan dikonotasikannya berkaitan dengan seks yang tidak diinginkan. Yang keempat, kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja ini bisa berupa suhu yang terlalu panas, suhu yang terlalu dingin atau terlalu sesak, kurang cahaya, dan semacamnya. Yang kelima, manajemen yang tidak sehat. Banyak orang yang stres dalam pekerjaan ketika gaya kepemimpinan para manajernya cenderung neoritis, yaitu seorang pemimpin yang sangat sensitif, tidak percaya orang lain, perfeksionis, terlalu mendramatisir suasana hati atau peristiwa sehingga mempengaruhi pembuatan keputusan di tempat kerja. Yang keenam ada tipe kepribadian. Seseorang dengan kepribadian tipe A cenderung mengalami stres dibandingkan kepribadian tipe B sebagai contohnya. Selanjutnya ada nomor 7, peristiwa atau pengalaman pribadi. Stres kerja sering disebabkan dengan pengalaman pribadi yang menyakitkan, kematian pasangan, perceraian, sekolah, anak sakit atau gagal sekolah, kehamilan tidak diinginkan, peristiwa traumaritis, atau menghadapi masalah seperti pelanggaran hukum. Dampak stres kerja pada karyawan. Stres kerja dapat memiliki konsekuensi negatif seperti penurunan produktivitas, masalah kesehatan mental, dan ketidakpuasan kerja. Berikut merupakan gejala-gejala individu yang mengalami stres kerja menurut Margiati, antara lain A. Bekerja melewati batas kemampuan, B. Keterlambatan masuk kerja yang sering, C. Ketidakhadiran pekerjaan, D. Kesulitan membuat keputusan, E. Kesalahan yang sembrono, F. Kelalaian menyelesaikan pekerjaan. Strategi manajemen stres kerja. Terdapat dua pendekatan untuk mengelola stres kerja. Yang pertama, pendekatan individual. Strategi yang bersifat individual yang efektif yaitu pengelolaan waktu latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Yang kedua, pendekatan organisasional. Tuntutan dari tugas serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen sehingga faktor itu dapat diubah. Strategi-strategi yang mungkin dapat diterapkan dan digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres karyawannya adalah melalui seleksi dan penempatan, penetapan tujuan, redesain pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan. Pengertian belajar. Belajar adalah proses perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman, latihan, dan refleksi. Menurut Skinner, belajar adalah suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Teori belajar. Terdapat berbagai teori dalam belajar. Yang pertama, behaviorisme. Dalam konteks teori perilaku dan organisasi, behaviorisme menekankan pentingnya penguatan dan hukuman dalam membentuk perilaku individu di organisasi. Contohnya adalah program insentif untuk meningkatkan produktivitas karyawan atau sanksi untuk perilaku yang tidak diinginkan. Kedua, kognitisme. Teori ini berfokus pada proses mental internal termasuk pemikiran, persepsi, dan memori.
Dalam teori perilaku dan organisasi, kognitisme dapat digunakan untuk memahami bagaimana karyawan mempersepsikan, menafsirkan, dan bereaksi terhadap situasi di tempat kerja. Ini berkaitan dengan konsep seperti keadilan organisasi, persepsi dukungan organisasi, dan komitmen organisasi. 3. Konstruktivisme. Dalam konteks teori perilaku dan organisasi, konstruktivisme menekankan bahwa pemahaman dan interpretasi karyawan tentang realitas organisasi mereka adalah hasil dari pengalaman mereka sendiri. Dalam pendekatan ini, pelatihan atau intervensi mungkin melibatkan diskusi kelompok, studi kasus, atau metode reflektif lainnya untuk membantu karyawan membangun pemahaman mereka sendiri tentang dinamika organisasi. Teori belajar. Berbagai teori seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme membantu menjelaskan bagaimana informasi diproses dalam pikiran kita. Selain teori tersebut, terdapat teori sebagai berikut. Pertama, teori operant condition, proses perubahan tingkah laku yang harus dapat diukur. 2. Teori conditioning of learning, di mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara kompleks. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, interaksi yang terus-menerus antara individu dengan lingkungan. Yang keempat, teori berpikir sosial menjelaskan bagaimana orang belajar dalam setting yang alami. Organisasi belajar. Organisasi belajar adalah sebuah konsep di mana organisasi menciptakan dan memfasilitasi lingkungan yang mendukung pembelajaran dan perubahan berkelanjutan. Beberapa pokok pikiran pentingnya yang mencirikan organisasi belajar adalah adaptif pada lingkungan eksternal, terus-menerus meningkatkan kapabilitas untuk berubah, mengembangkan kemampuan belajar secara individual dan kolektif, menggunakan hasil belajar untuk mencapai hasil yang lebih baik. Di dalam learning organization yang efektif diperlukan 5 dimensi yang akan memungkinkan organisasi untuk belajar, berkembang, dan berinovasi, yakni 1. Personal mastery, kemampuan untuk secara terus-menerus dan sabar memperbaiki wawasan objektif dalam melihat realitas dengan pemutusan energi pada hal-hal yang strategis. 2. Mental model, suatu proses menilai diri sendiri untuk memahami asumsi, keyakinan, dan prasangka atau rangsangan yang muncul. 3. Shared vision, komitmen untuk menggali visi bersama tentang masa depan secara murni tanpa paksaan. Oleh karena organisasi terdiri atas berbagai orang yang berbeda latar belakang, pendidikan, kesukaan, pengalaman, serta budayanya, maka akan sulit bagi organisasi untuk bekerja secara terpadu kalau tidak memiliki visi yang sama. 4. Team learning, kemampuan dan motivasi untuk belajar secara adaptif, generatif, dan berkesinambungan. 5. System thinking, kemampuan untuk membangun hubungan yang sinergis. Ini hanya akan dimiliki kalau semua anggota unit saling memahami pekerjaan unit lain dan memahami juga dampak dari kinerja unit tempat dia bekerja pada unit lainnya. Ciri-ciri organisasi belajar. 1. Misi dan visi perusahaan dinyatakan dan dipahami secara luas oleh anggota organisasi. 2. Mengalirkan misi dan visi kelompok, divisi, dan departemen. 3. Misi dan visi perusahaan merupakan inspirasi yang membimbing kinerja setiap anggota organisasi. 4. Menyediakan pelatihan berkesinambungan bagi setiap anggota di setiap tingkatan. 5. Para manajer mengalirkan jenis-jenis pelatihan kepada para anak buahnya. Proses learning organization. Jaan Hidayat di Jakma memberikan pandangan mengenai 3 gelombang pembelajaran atau learning, yaitu 1. Pada gelombang pertama, organisasi dan perusahaan berkonsentrasi pada peningkatan proses kerja atau improve work process. Dalam fase ini muncullah konsep Kaizen, TQM, dan konsep-konsep lain yang berbasiskan pada mengatasi hambatan dan batasan. Selanjutnya, fase kedua memfokuskan pada peningkatan mengenai bagaimana cara bekerja, improve how to work. Fase ini banyak berkutat pada improvasi cara berpikir dan pembelajaran mengenai masalah-masalah sistem yang dinamis, kompleks, dan mengandung konflik. Pada gelombang ketiga, konsep pembelajaran benar-benar tertanam dalam organisasi sebagai cara pandang dan berpikir para pemimpin dan juga pekerja. Pengertian resepsi. Resepsi adalah pengolahan informasi dalam pikiran kita yang membantu kita memahami dan memberikan makna terhadap dunia yang ada di sekitar kita, dan proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris
mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Pentingnya persepsi. Persepsi mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, merasakan lingkungan, dan membuat keputusan. Memahami pentingnya persepsi dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Proses persepsi. Yang pertama adalah stimulus lingkungan, kedua perhatian dan seleksi, ketiga pengorganisasian stimulus, 4 penafsiran dan persepsi. Ada juga proses persepsi lain seperti berikut. 1. Pemilihan stimulus, yaitu memprioritaskan informasi yang diterima. Kedua, pengorganisasian informasi, yaitu menyusun informasi yang diterima menjadi pola yang bermakna. Ketiga, pemberian makna, yaitu memberikan interpretasi terhadap pola informasi yang telah diorganisasikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi adalah: pertama, ukuran, yaitu semakin besar ukuran suatu objek fisik, semakin besar kemungkinannya objek tersebut dipersepsikan. Kedua, intensitas, yaitu semakin besar intensitas suatu stimulus, semakin besar kemungkinannya diperhatikan. Yang ketiga, frekuensi, semakin sering frekuensi suatu stimulus disampaikan, semakin besar kemungkinannya stimulus tersebut diperhatikan. Keempat, kontras, yaitu stimulus yang kontras atau mencolok dengan lingkungan sekelilingnya akan semakin besar kemungkinannya untuk diperhatikan dibanding dengan yang sama dengan lingkungannya. Yang kelima, gerakan, yaitu stimulus yang bergerak lebih diperhatikan daripada stimulus yang tetap atau tidak bergerak. Yang keenam, perubahan, yaitu suatu stimulus akan lebih diperhatikan jika stimulus suatu objek tersebut dalam bentuk yang berubah-ubah. Yang ketujuh, baru, yaitu suatu yang baru dan unik akan lebih cepat mendapatkan perhatian daripada stimulus yang sudah biasa dilihat. Persepsi seseorang terhadap penilaian tentang individu lain. Persepsi kita terhadap individu lain bisa dipengaruhi oleh disposisi kita, otoritas yang diberikan kepada orang tersebut, dan pengalaman sebelumnya dengan orang itu. Persepsi seseorang membuat penilaian tentang individu lain. Persepsi seseorang yaitu berbagai persepsi yang dibuat individu tentang individu lainnya. Teori hubungan. Teori pilihan penilaian mengemukakan bahwa persepsi kita terhadap seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kekuatan hubungan, sifat pencarian informasi, dan pemahaman situasi. Ada 3 faktor dalam penentuan tersebut, yaitu kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu situasi yang memaksa berperilaku. Jalan pintas yang sering digunakan dalam menilai individu lain. Terdapat 2 persepsi. Yang pertama, persepsi selektif atau selective perception. Menginterpretasikan secara selektif apa yang dilihat seseorang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Yang kedua, ada distorsi persepsi atau penyimpangan persepsi. Distorsi persepsi atau penyimpangan persepsi dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ada persepsi selektif, yaitu orang-orang yang secara selektif menafsirkan apa yang mereka saksikan berdasarkan kepentingan, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Yang kedua, efek halo, yaitu menarik suatu kesan umum mengenai individu berdasarkan suatu karakteristik tunggal atau kesan pertama. Yang ketiga, efek kontras, yaitu evaluasi dari karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru dijumpai, yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah pada karakteristik yang sama. Yang keempat, proyeksi, menghubungkan karakteristik pribadinya terhadap karakteristik pribadi orang lain. Dan yang terakhir, stereotype, yaitu menilai seseorang atas dasar persepsi kita terhadap kelompok dari orang tersebut, atau menggeneralisasikan. Contoh kasus, PT Poskon merupakan perusahaan yang memproduksi barang-barang elektronik seperti Apple, Nintendo, Sony, dan HP. Awal tahun 2010, dikejutkan dengan terjadinya bunuh diri yang dilakukan 18 orang pekerja. Bunuh diri massal ini dilakukan dengan melompat dari atas puncak gedung perusahaan dengan 14 orang yang tewas.
Protes yang dilakukan pekerja pada bulan Januari yakni dikarenakan manajer perusahaan memutuskan untuk menggeser sekitar 600 pekerja untuk lini produksi baru, membuat pembungkus komputer Acer, perusahaan asal Taiwan. Kami disuruh bekerja tanpa pelatihan apapun dan dibayar sedikit demi sedikit, kata salah seorang pekerja memprotes yang tidak meminta disebutkan namanya. Jalur prakiter sangat cepat dan hanya 1 hari tangan kami semua telah lecet dan kulit tangan kami menghitam. Pabrik itu pun sudah penuh debu dan tidak ada yang bisa menahan, ujarnya menambahkan. Beberapa laporan dari dalam pabrik Foxconn telah menyarankan bahwa sementara perusahaan lebih maju daripada banyak pesaingnya dengan menggunakan gaya militer dan banyak pekerja yang tidak sanggup bertahan. Pabrik unggulan Foxconn di Longhua sebanyak 5% dari pekerjanya atau 24.000 orang pekerja berhenti. Karena kami tidak tahan, kami mogok, kata pekerja itu. Ini bukan tentang uang, namun tentang kami merasa tidak punya pilihan. Pada awalnya, para manajer mengatakan siapa saja yang ingin berhenti dapat bayaran 1 bulan gaji sebagai kompensasi. Tapi kemudian mereka menarik tawaran itu. Jadi kami pergi ke atap dan mengancam bunuh diri massal. Pekerja mengatakan bahwa Foxconn awalnya menolak untuk bernegosiasi, tetapi bahwa para pekerja diperlakukan cukup baik oleh polisi dan pasukan pemadam kebakaran. Para pekerja akhirnya dibujuk turun setelah 2 hari di atas pabrik berantai 3 di Wuhan oleh manajer Foxconn dan pejabat Partai Komunis Cina. Seorang juru bicara Foxconn dikonfirmasi tentang protes itu, mengatakan bahwa insiden itu berhasil dan diselesaikan dengan damai setelah didiskusi antara pekerja, pejabat Foxconn lokal, dan perwakilan pemerintah daerah. Dia menambahkan bahwa 45 karyawan Foxconn telah memilih untuk mengundurkan diri, dan sisanya telah kembali bekerja. Kesejahteraan karyawan kami merupakan prioritas utama kami, dan kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua karyawan diperlakukan adil, katanya. Kasus ini membahas mengenai aksi protes buruh salah satu pabrik di Cina yaitu PT Foxconn. Aksi protes ini ditunjukkan dengan melakukan bunuh diri massal, yakni melompat dari atas puncak gedung perusahaan mengakibatkan 14 orang tewas. Penyebab dari aksi tersebut dikarenakan tidak diperlakukan adil oleh perusahaan. Hal serupa juga akan dilakukan kembali ketika pihak perusahaan memutuskan untuk menggeser 600 orang pekerjaannya ke dalam lini produksi baru. Para pekerja merasa tidak nyaman karena mereka diperlakukan seperti halnya kerja rodi. Dengan fasilitas serta kondisi lingkungan kerja yang buruk, para pekerja dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaan untuk memenuhi target pemesanan. Hampir 24.000 pekerja mengundurkan diri. Namun dengan dampak seperti ini membuat perusahaan lebih memerhatikan pekerjaannya dan menjadikan pekerja sebagai prioritas utama. Berdasarkan kasus di atas menggambarkan dampak psikologis yang mendalam oleh para pekerja, yakni stres atau bahkan depresi dikarenakan ketidakpuasan mereka terhadap fasilitas serta lingkungan kerja. Seperti halnya identifikasi mengenai stres yang dilakukan oleh Kreitner dan Kinichi pada tahun 2004, yakni bahwa stres merupakan respon adaptif yang dipengaruhi oleh karakteristik individual atau proses psikologis, yaitu tindakan akibat dari tindakan situasi dan kejadian eksternal yang menyebabkan tuntutan fisik dan psikologis terhadap seseorang, sehingga menurunkan motivasi mereka dalam bekerja dan membuat mereka melakukan tindakan yang fatal seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi para buruh PT Foxconn menjadi stres dan melakukan hal nekat tersebut yaitu dikarenakan bertambahnya tanggung jawab tanpa adanya penambahan upah atau gaji, sehingga mengakibatkan hubungan mereka dengan atasan menjadi buruk. Selain itu juga dapat dikaitkan dengan teori kebutuhan Maslow. Para pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan hierarki mereka, seperti halnya penghargaan dan keamanan dalam bekerja. Pihak perusahaan tidak memikirkan kesehatan bahkan keselamatan mereka, sehingga membuat para pekerja merasa tidak diperhatikan. Mungkin mereka tidak sampai mengalami PHK, namun perlakuan yang mereka terima di tempat kerja tidaklah setimpal. Penyelesaian terhadap kasus ini ialah dengan merundingkan dan mendengarkan keluhan para pekerja.
Berdasarkan keluhan-keluhan tersebut, maka perlu dilakukannya perbaikan terutama pada lingkungan serta tata cara bekerja yang baik. Hal tersebut dilakukan agar dapat memotivasi para pekerja dan membuat mereka merasa diperhatikan dan diperdulikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengertian motivasi, yaitu suatu kekuatan potensial yang ada di dalam diri manusia yang dapat dikembangkan sendiri atau dapat dikembangkan dari kekuatan luar yang ada, berkisar sekitar imbalan materi dan non-materi yang dapat mempengaruhi hasil kerjanya. Selain itu pula, bagi pihak PT Foxconn harus memotivasi para karyawannya untuk dapat mengarahkan daya dan potensi mereka agar mau bekerja sama secara produktif untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, yakni memenuhi target produksi yang maksimal. Kesimpulannya, stres adalah turutan-turutan eksternal yang mengenai seseorang. Misalnya, objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulasi yang secara objektif adalah berbahaya. Learning is a change performance as a result of practice. Ini berarti bahwa belajar merupakan perubahan dalam performance, dan perubahan itu sebagai akibat dari latihan atau praktis. Persepsi ialah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.